Shalom dan selamat pagi buat anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, tema 5, subtema 3, yaitu mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ya, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, yang dimana pada sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian cuaca dan pengaruh dan perubahan cuaca. Ya, dimana pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai makanan-makanan yang cocok dihidangkan pada saat musim hujan. Dan yang kedua yaitu mengenai makanan khas dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Lalu daftar lagu-lagu daerah tradisional, lagu-lagu tradisional daerah Indonesia. Terus kita akan membahas mengenai pengertian-pengertian yang ada pada cuaca. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gambar dekoratif dan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Yang pertama kita akan membahas mengenai makanan yang cocok dihidangkan pada musim hujan. Iya, kemarin kita sudah belajar mengenai cuaca dan perubahan cuaca. Seperti pada saat-saat ini sedang terjadi namanya pancaroba, iya kan? Pancaroba itu perubahan cuaca. Misalnya dari panas ke dingin, atau dari panas ke hujan, dari hujan ke panas. Iya. Sekarang yang dimana pada saat musim hujan itu tentu ada makanan yang cocok, sangat cocok dihidangkan pada saat musim hujan. Misalnya yaitu soto, ya kan? Soto, lalu bakso, sayur lodeh, lalu sayur asam, sop, dan tidak usah jauh-jauh di sekitar kita enak ya. Atau kemarin sewaktu masih kita belajar tatap muka, pasti pernah yang namanya beli mie goma di kantin Bow, iya kan? Iya. Itu cocok dihidangkan di saat musim hujan. Jangan pula di musim hujan kamu minum es. Iya, itu sudah tidak cocok enak ya. Tapi makanlah makanan yang sesuai. Oke? Lalu tadi makanan-makanan yang Mem sebutkan tadi pasti itu berasal dari setiap daerahnya masing-masing. Contohnya tadi soto Betawi. Soto Betawi itu berarti berasal dari Jakarta, iya kan? Tapi memang dia berasal dari Jakarta. Tapi kalau kita kepengen atau ingin memakan soto Betawi, tidak harus pergi ke Jakarta, karena di sini juga sudah ada. Contohnya lagi sop kambing. Iya, sop kambing sudah ada di mana-mana. Terus mie gomak. Apa mungkin kita harus pulang ke Medan sana, ke kampung kita sana harus biar bisa kita makan mie gomak? Tidak. Di sini juga ada ya, karena orang tua kita juga bisa masaknya. Iya. Contoh lainnya lagi, minuman. Minuman dari daerah. Iya. Contohnya yaitu Aikawa. Aikawa itu berasal dari Padang, Sumatera Barat. Lalu yang kedua, sekoteng. Iya, sekoteng itu minuman khas tradisional Jawa Tengah. Iya, jangan nanti dibuatkan ya, dari dia asalnya dari Jawa Tengah, khas minuman Jawa Tengah. Tetapi di sini juga sudah ada ya. Lalu contoh yang lainnya bajigur. Bajigur itu minuman khas Jawa Barat. Lalu bir pletok. Bir pletok itu khas Betawi di Jakarta. Selain itu wedang angsel, yaitu minuman khas Jawa Timur. Dan yang terakhir itu adalah limun sarsapila. Itu berasal dari Yogyakarta. Ya, minuman-minuman itu nak bukan hanya ada di daerah asalnya lagi sekarang ya. Contohnya jika kita kepengen minum sekoteng atau bajigur, kita tidak perlu harus pergi ke Jawa, karena di sini juga sudah ada yang menjualnya, iya kan? Di mana-mana itu sudah ada yang menjual.
Oke, jadi nanti harus disimak ya Ina ya, asalnya. Nah, oke. Lalu dari setiap daerah itu juga katanya memiliki yang namanya lagu daerah. Ya tentu saja, iya kan? Bukan cuma makanan, minuman, pakaian, adat, budaya, bukan cuma itu saja yang ada. Tetapi lagu daerah, contohnya Bubi Bulan itu berasal dari Jawa Barat. Lalu Soleram dari Riau, iya kita ini dari Riau. Lalu Gundul Pacul itu dari Jawa Tengah. Terus Apuse dari Papua. Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan. Lalu Ratu Anam itu berasal dari Bali. Rek ayo rek, nah itu dari Jawa Timur. Dan yang terakhir itu adalah Yamko Rambe Yamko, itu berasal dari Irian Jaya. Dan masih banyak lagi lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Karena kita adalah negara yang berbeda-beda, yang banyak sukunya, banyak budayanya, ya kan? Jadi setiap daerah itu memiliki yang namanya pakaian adat, budayanya, makanan, minuman, lagu, tarian, bahasa, semua memiliki khas daerahnya masing-masing. Lalu perhatikan, seperti yang sedang terjadi belakangan ini ya, itu namanya ada katanya banjir, lalu tanah longsor. Lalu sebelum kita yang namanya banjir ini, ada juga yang namanya musim kemarau atau kekeringan, iya kan? Seperti di mana yang ada musim banjir itu? Di Kalimantan juga ada, iya kan? Lalu kemarin di Jawa juga ada. Iya, di mana katanya banjir itu adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam oleh air. Iya, mengulangi. Di banjir itu adalah di mana suatu daratan atau daerah yang biasanya kering menjadi terendam air. Itulah namanya dikatakan namanya banjir. Sementara kalau katanya tanah longsor itu adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rompakan, tanah ataupun material campuran yang bergerak ke bawah dan keluar lereng. Itulah namanya tanah longsor. Lalu kalau katanya kekeringan, iya, kalau kekeringan itu seperti musim kemarau karena kan tidak ada air. Yang dimana katanya keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan atau mungkin saja berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Itulah namanya kekeringan. Sementara cuaca ekstrim seperti saat ini ya, itu namanya cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu adalah suatu kondisi di mana salah satu atau beberapa indikator cuaca mengalami perubahan ekstrim. Misalnya suhu udara atau perubahan ekstrim curah hujan. Iya, seperti yang kemarin-kemarin, iya kan? Selamat tahun baruan, masih ingat nggak anak-anak mem? Selamat tahun baruan itu kan kita mengalami namanya musim hujan terus, iya kan? Musim hujan terus dari pagi sampai malam, sampai ketemu lagi paginya hujan terus, iya kan? Mau orang tua kita mau berangkat kerja pun susah, kita pun mau keluar susah, iya kan?
Iya, itulah namanya cuaca ekstrim. Sebentar panas, sebentar hujan. Iya, di saat cuaca seperti ini, Nak, kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan kita. Iya, banyak makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, dan banyak minum. Iya, banyak minum, utamakan banyak minum, karena satu hari itu minimal kita harus minum air 8 gelas. Oke? Lalu perhatikan, cuaca ekstrim ini bisa kita gambarkan ya kan ya? Iya. Kemarin kita sudah belajar yang seperti itu, belajar yang namanya seperti kemarin menggambar yang namanya contoh tolong menolong. Lalu menggambar bentuk anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk menari. Iya. Cuaca ekstrim juga bisa kita gambar. Iya. Itu contohnya katanya adalah gambar dekoratif. Ya, di mana gambar dekoratif itu adalah mengolah permukaan benda menjadi lebih indah. Iya, mengolah permukaan benda menjadi lebih indah. Atau katanya lagi, gambar dekoratif adalah salah satu gambar hiasan yang tampak rata dan tampak adanya kesan ruang. Gambar dekoratif adalah gambar yang memiliki dua bentuk seperti ini anak ya. Ini dia. Ini contoh gambar dekoratif. Oke. Ya. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai namanya penjumlahan dan pengurangan dalam nilai pecahan. Contohnya penjumlahan dan pengurangan dalam nilai pecahan. Contohnya itu seperti ini. Kita buat ya. Contohnya 3/5 ditambah 8/5 sama dengan, sekarang tanya enak ya, harus diingat enak ya. Yang di atas ini itu namanya penyebut. Yang di bawah ini, yang di atas ini namanya pembilang. Yang di bawah ini namanya penyebut. Jadi kalau kita menjumlahkan ini karena sama-sama bilangannya atau sama-sama penyebutnya yaitu 5. Kita tinggal menjumlahkan yang di atas. Kita jumlahkan 3 ditambah 8/5 sama dengan 11/5. Contohnya lagi, jika membuat 9/7 ditambah 7/7 sama dengan, kita jumlahkan 9 ditambah 7/7 sama dengan 16/7. Ya, ini dia jika dalam bentuk penjumlahan. Jika pengurangan misalnya 25/6 dikurang 10/6 sama dengan, kita kurangkan yang di atas sana ya, 25 dikurang 10/6 sama dengan 15/6.
Mem dapat mengerti dan memahami apa yang sudah Mem jelaskan dan dapat membantu anak-anak Mem dalam mengerjakan setiap tugas-tugasnya. Jangan lupa dicatat anak ya. Ini catatannya. Dan yang di papan tulis nanti dicatat anak ya. Oke, sekian pembelajaran kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.